Shalom Elohimers, tayangan ini hanya berisi khotbah pada ibadah raya. Segmen lain dalam ibadah raya tidak termasuk dalam tayangan ini. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk hadir secara onsite di ibadah raya 1 pukul 6 pagi dan ibadah raya 2 pukul 4 sore di Main Hall GPDI Elohim Sidoarjo. Baik saudara, saya berikan judul firman Tuhan sangat simpel sederhana saja, yaitu nilai dari jiwa manusia. Nilai jiwa manusia. Saudara, sementara saudara mempersiapkan Alkitab Markus 8 mulai ayat 34, ya. Saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa saudara memiliki nilai jiwa yang tidak berhingga, ya. Jiwa saudara itu lebih berharga daripada semua harta, semua kesenangan dan kemuliaan dunia digabungkan jadi satu. Jiwa saudara melebihi itu semua, saudara. Jiwa saudara diciptakan menurut gambar Allah dan saudara, jiwa saudara tidak pernah akan berhenti. Sebagaimana Allah sendiri tidak bisa berhenti, Dia selalu ada. Maka jiwa saudara pun akan terus menerus selama-lamanya, tanpa batas, tanpa akhir, tanpa ukuran, akan tetap eksis saudara. Ya, jiwa saudara akan ada selama-lamanya, entah di sorga atau di neraka. Jauhkan Tuhan kalau di neraka saudara. Ya, tapi jiwa kita bernilai kekal, bertahan selamanya, entah di salah satu daripada dua tempat ini. Itulah sebabnya saudara, kita akan melihat hal ini yang sangat berharga. Mari kita baca Markus pasal 8 ayat 34 sampai 38. Injil Markus 8 ayat 34, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya, lalu berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Nah saudara, di ayat selanjutnya kita akan lihat bagaimana Yesus mengajukan sebuah pertanyaan yang sangat penting. Pertanyaan yang sangat mendesak, dan saya ingin saudara benar-benar menyimak, mendengarkan pertanyaan tersebut. Karena ini pertanyaan seperti sebuah tombak saudara yang diluncurkan dari hati Allah, tembus ke hati saudara. Mari kita lihat ayat 36. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Sebab apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena dia apabila dia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya bersama-sama dengan malaikat-malaikat kudus. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, saya mengingatkan saudara bahwa di dalam diri saudara ada sesuatu yang sejati, yaitu jiwa saudara. Ya, mari kita merenungkan sejenak betapa luar biasanya nilai sebuah jiwa. Ya, pertanyaannya adalah seberapa berharganya jiwa saya dan jiwa saudara. Ya, dan mari kita pikirkan untuk menentukan nilai dari sesuatu, saudara, maka ada beberapa hal yang menentukan nilai dari satu barang atau apapun, dan mari kita akan lihat saudara, ya, apa saja yang menentukan nilai sesuatu barang, ya. Saya berikan beberapa hal yang akan membuat sesuatu itu termasuk jiwa saudara menjadi sangat-sangat berharga. Yang pertama saudara, kalau saudara mau catat, ya. Yang pertama yang membuat jiwa kita atau apapun menjadi sangat berharga adalah yang namanya kreativitas. Kreativitas. Saudara, jika sesuatu benda itu diciptakan dengan kreativitas yang tinggi, ya, bukan hanya asal bikin, tapi diciptakan dan itu merupakan produk kreativitas yang luar biasa, maka tentu harganya, nilainya akan menjadi mahal. Contohnya, lukisan karya pakar pelukis yang terkenal Picasso saja saudara, ya,
atau lukisan karya dunia sekaliber Michelangelo, saudara, itu memiliki nilai yang sangat mahal. Kenapa? Karena selain keahlian yang dimiliki oleh pelukis dunia ini, Michelangelo dan Picasso, saudara, tetapi juga kreativitas yang ada di balik karya lukisan mereka. Ya. Nah, jadi saudara, kita bertanya sekarang, siapa yang menciptakan jiwa saudara? Siapa yang dengan penuh kreativitas menciptakan jiwa manusia? Mari kita lihat Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Kejadian 2 ayat 7 katakan, maka Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia menjadi makhluk yang hidup. Jadi perhatikan, Allah membentuk debu tanah itu, kemudian Allah menghembuskan rohnya, nafas kehidupannya sendiri ke dalam diri saudara dan saya sebagai manusia, ke dalam hidung kita sebagai manusia, dan dikatakan bahwa manusia itu menjadi satu makhluk, ya, makhluk yang hidup. Ya, jadi Allah membentuk saudara dari debu tanah. Allah menghembuskan rohnya, nafas kehidupan dalam diri saudara, dan kemudian saudara menjadi sesuatu yang Alkitab katakan jiwa, a living soul, jiwa yang hidup. Dan saudara, Allah bilang apa waktu dia melihat hasil karyanya? Allah bilang apa waktu dia melihat saudara jiwa yang dia ciptakan? Ya. Allah mengatakan sesuatu tentang jiwa yang dia sudah ciptakan, tentang saudara dan saya, ya, yang saya yakin tidak pernah Allah akan katakan kepada ciptaan-ciptaan yang lain, saudara. Ya. Allah yang melukis keindahan matahari terbenam. Ya, istri saya senang mau foto, so, matahari terbit, matahari terbenam, gak bosan-bosannya. Kenapa? Karena indah. Siapa yang dengan penuh kreativitas menciptakan keindahan lembayung senja dan surah matahari terbit begitu indah? Allah yang melukis matahari itu, surah terbenam maupun terbit. Allah yang membentangkan pelangi nan indah surah di cakrawala di langit itu. Allah yang membentuk sayap kupu-kupu yang lembut, yang berwarna-warni, tidak ada yang sama. Dan saya katakan semuanya itu luar biasa, gak bisa dibikin di pabrik manapun. Ya. Tetapi khusus kepada yang namanya manusia, Allah berkata bahwa dia menciptakan sesuatu itu menurut gambar diri Allah sendiri. Menurut gambar dirinya sendiri. Dan saudara renungkan ini sejenak, ya. Efesus pasal 2. Kita membaca Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, garis bawah itu. Kita ini buatan Allah, ya. Nah, bahasa Greka kata yang dipakai kita ini buatan Allah itu poema. Poema yang artinya mahakarya. Poema, mahakarya atau satu karya seni yang sangat luar biasa, satu masterpiece, satu mahakarya. Jadi saudara, ini sebuah kalau karya lukisan, karya Michelangelo, karya Picasso, karya pelukis-pelukis kelas dunia, saudara, karya Raphael, itu nilainya sangat mahal, nilainya sangat tinggi. Saudara, betapatah lebih laginya harga jiwa Anda, ya. Saudara, kenapa? Karena kreativitas Allah yang sudah menciptakan saudara segambar bahkan dengan dirinya sendiri lebih hebat daripada segala saudara ciptaan yang indah yang Tuhan sudah ciptakan, ya. Nah, selain kreativitas yang mengangkat, yang membuat satu benda itu menjadi berharga dan bernilai, ada yang kedua adalah apa, saudara? Potensi. Ya. Yang pertama kreativitas, yang kedua adalah potensi mau jadi apa benda tersebut. Bisa jadi apa benda tersebut, bisa dikembangkan menjadi apa benda tersebut, potensinya. Dan saya mau mengatakan begini, saudara.
Sadarkah saudara dan saya bahwa akan ada potensi luar biasa. Ada potensi luar biasa yang ada dalam diri saya dan saudara. Maksud saya begini saudara. Pribadi saudara dan saya itu berpotensi ya jadi jahat. Berpotensi menjadi jahat jika saudara tidak menyerahkan hidupmu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jiwa saudara, hidup saudara, pribadi saudara berpotensi mengalami kehancuran yang tidak dapat kita bayangkan. Atau di sisi lain, saudara juga berpotensi untuk menjadi satu pribadi yang indah dan mulia jika saudara menyerahkan hidupmu ke tangan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa saudara demikian? Karena satu hari nanti, ya, satu hari nanti Alkitab katakan saudara kita akan diubahkan menjadi serupa dengan Yesus Kristus anak Allah. Itu kata Alkitab. Saudara akan menjadi seperti Tuhan. Saudara akan menjadi seperti Yesus. Di Mazmur pasal 17 ayat 15. Mazmur 17 ayat 15 bilang begini, ya, pada waktu bangun aku menjadi puas dengan rupamu. Pada waktu aku bangun aku menjadi puas dengan gambarmu. With your image, dengan rupa Tuhan. Jadi saudara, satu saat ya, kalau Yesus datang pada kali yang kedua dan gereja mencapai kesempurnaannya, saudara akan menjadi sama dengan Yesus Kristus. Bahkan saudara, Yesus tidak mungkin datang dan menikah dengan pengantin yang tidak sama dengan dia di segala segi, saudara. Ya. Jadi berbicara tentang potensi berubah, entah berubah menjadi negatif, menjadi jahat, atau berubah menjadi sesuatu yang sangat mulia dan indah, ya saudara. Ya, jadi kalau seorang seniman, ya, sekaliber Michelangelo, sekaliber Picasso yang kita sudah sebutkan itu, mereka itu seniman. Michelangelo saja saudara, seorang, saya nggak tahu, dia seorang pemahat. Kalau dia melihat sebongkah batu marmer, kalau kita lihatnya sih ya kayak batu biasa aja saudara. Tapi beda kalau Michelangelo melihat sebuah balok batu marmer, dia bilang begini, di dalam balok batu itu ada seorang malaikat katanya. Dan aku akan membebaskan malaikat itu. Dan supaya dunia dapat melihat keindahannya. Aku akan membebaskannya. Jadi dia ambil pahat, dia mulai pahat, tak. Setelah beberapa bulan saudara, timbullah satu ciptaan, satu karya yang sangat indah. Malaikat Jibril atau digambarkan saudara. Tadinya batu, orang bilang cuma lihat ya cuma batu aja. Tapi seorang yang ahli melihat sesuatu yang kelihatannya tidak punya harga menjadi sesuatu yang berharga. Aku akan membebaskannya katanya saudara. Ya, jadi Michelangelo tidak melihat sebongkah batu. Dia melihat ada satu mahakarya seni yang luar biasa. Jadi itulah potensi namanya. Ada sebuah potensi, ada sebuah kemungkinan saudara. Dan saya yakin itulah juga yang dilihat oleh Tuhan waktu dia memandang saudara. Itulah yang Tuhan lihat ketika dia melihat saya dan saudara. Dengarkan baik-baik saudara. Saudara mungkin tidak berani membayangkan seperti apa jadinya nanti saudara. Waktu saudara memberikan hati saudara, hidup saudara seutuhnya, seluruhnya, semata-mata kepada Tuhan. Apa jadinya? Dan saya sudah katakan bahwa kita akan menjadi sama mulia dengan Yesus Kristus. Karena kita diciptakan sudah dari awalnya sesuai dengan gambar Allah. Saya mau gambarkan kira-kira begini saudara. Saudara bayangkan ya, satu saat saya pergi naik ke sorga, bilang saja demikian. Ya.
Saya naik ke sorga, tiba di sana sebab saya kepingin lihat-lihat, saudara. Saya kepingin melihat-lihat keadaan sorga. Dan saya kepingin ketemu penduduk sorga, warga sorga. Kemudian saya ketemu dengan seseorang yang saya lihat, oh luar biasa banget penampilannya. Putih, indah, sangat mulia, mengagumkan. Dan saya mulai pikir ini pasti Yesus nih. Ini pasti Yesus. Dan saya tanya, engkau Yesus? Lantas oknum itu berkata, bukan. Aku bukan Yesus. Waduh, saya salah tafsir, saya salah melihat kalau begitu. Kemudian saya pikir kalau begitu saudara, engkau kalau bukan Yesus ya pasti malaikat. Malaikat, ya, malaikat Jibril, malaikat Mikael, malaikat yang, ya orang kalau lihat penglihatan tentang malaikat itu tinggi besar dan begitu indah, begitu mulia saudara. Tapi sekali lagi orang itu tidak, dia bilang bukan, saya bukan malaikat. Saya mulai penasaran, saudara, di sorga saya penasaran. Kalau begitu, kalau bukan Tuhan Yesus, bukan malaikat, kamu manusia. Manusia, kayak saya juga manusia. Iya betul, saya manusia. Oh kalau begitu kamu barangkali Rasul Petrus. Petrus kali. Petrus pasti dipakai Tuhan dan sekarang dia punya penampilan yang luar biasa. Kamu Petrus, atau kamu Paulus, atau kamu Yakobus, atau Nabi Musa, Nabi Elia. Tapi sekali lagi dia menjawab begini, bukan. Dan saya semakin penasaran, saudara. Kalau begitu kamu siapa? Kamu siapa? Dengan tenang dia menjawab, saya Joni Om, jemaat yang Om layanin. Hah? Joni yang alamatnya di sana, yang saya pernah besuk ke rumahnya waktu itu lagi sakit. Ya, saya Joni Om. Wow Joni, saya hampir tidak mengenali engkau begitu indah, begitu mulia, begitu bercahaya, begitu sempurna. Betapa luar biasanya engkau. Engkau sudah berubah menjadi sesuatu yang luar biasa. Sama dengan Yesus Kristus. Itu coba saudara bayangkan seperti itu. Potensi kita yang membuat kita mahal. Karena kita akan berubah menjadi sama dengan Kristus. Ada satu lagi, ya, saya beri satu hal lagi yang membuat sesuatu itu menjadi berharga itu apa? Ya, bukan hanya kreativitas, bukan hanya potensi, tetapi juga daya tahan, endurance. Daya tahan. Seberapa lama benda itu bisa bertahan, maka semakin naik atau semakin mahal nilainya. Waktu saya kecil, saudara, dikasih duit. Oh saya kepingin, ya merasa punya duit, kepingin jadi rasa kayak orang dewasa, kepingin belanja. Ya duit itu saya pikir ya lumayan lah, tapi ya sedikit lah, nggak bakal dikasih banyak. Jadi saya belanja, tapi belanja yang tempat murah. Ya belanja di tempat murah, di kios-kios, di lapak-lapak sederhana, ada kaos yang dijual, kaos bagus banget nih, bagus ya, dan saya beli, harganya murah banget. Pulang-pulang saya bersuka cita, ini saya keren banget, ini barang keren banget, menurut saya indah, menurut saya luar biasa, murah lagi, saya pakai, saya bangga nih, wah luar biasa, saya bisa beli baju, beli kaos, indah, murah. Habis itu udah dipakai, dicucilah sama pembantu. Satu kali cuci legrek, langsung rusak. Ya maklum harganya murah, langsung rusak saudara. Tidak heran harganya karena murah saudara. Dan saya ingin memberitahu saudara bahwa jiwamu tidak pernah bisa habis, nggak pernah bisa usang. Jiwa saudara tidak akan pernah berakhir. Ingat itu. Saudara, coba kita lihat firman Tuhan berkata dalam kitab Daniel pasal 12. Daniel 12 ayat 2 dan 3. Daniel pasal 12 ayat 2 dan 3. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah, artinya sudah mati, akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang apa? Sementara? Halo?
kekal. Ya. Sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal juga. Ayat 3. Dan orang-orang bijaksana. Nah, saya harap saudara jadi orang bijaksana yang dimaksudkan di ayat ini, saudara. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah, perhatikan, menuntun banyak orang kepada kebenaran. Halo, tahun inilah tahun outreach. Kita mau menuntun orang kepada kebenaran. Kita mau membawa mereka kepada Kristus. Dikatakan, orang yang menuntun banyak orang kepada kebenaran Allah seperti apa? Bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Jadi perhatikan, ya, hidup manusia, jiwa manusia itu tidak akan layu terus, akan selama-lamanya. Cuma dikatakan tadi di ayat 2, entah selama-lamanya di kehinaan yang kekal atau selama-lamanya pada kebenaran yang kekal dan kemuliaan yang kekal. Dan kalau saudara menangkan jiwa-jiwa, saudara akan bercahaya seperti bintang, bercahaya tetap selama-lama-lamanya. Nah, ini yang saya sebut endurance. Ini yang disebut daya tahan, saudara. Daya tahan untuk menggambarkan lamanya kekekalan. Sebab jiwa saudara berdaya tahan untuk kekekalan. Mungkin saya pakai ilustrasi sederhana ya, untuk menggambarkan kekekalan, saudara. Bayangkan seekor burung. Seekor burung kecil, saudara. Dia terbang ke pinggir pantai, dia pakai paruhnya yang kecil. Ini cuma bayangan ya. Dia ambil satu butir pasir di sebuah pantai entah di manalah ya. Dia bawa, dia ambil satu, terus dia bawa terbang tinggi, bilang saja dia mempunyai kemampuan terbang ke angkasa luar, ke planet yang planet yang paling jauh apa gitu ya. Dia bawa itu. Dan saudara tahu, para ahli mengatakan bahwa saudara, alam semesta itu begitu luas. Dan kalau burung kecil ini dengan sayapnya dia bawa satu butir debu dari bumi ini, mungkin makan waktu bilang saja jutaan tahun, saudara, untuk bisa sampai ke planet non jauh di sana. Sampai di sana, dia lempar itu satu butir pasir. Ya bilang aja dia jalan 1 juta tahun ke sana. Balik lagi ke bumi 1 juta tahun lagi, ya kan, saudara. Pergi ke pantai yang lain atau ke pantai yang sama, saudara, pantai kan pasirnya triliunan. Sebab dia cuma ambil satu butir, dia ambil satu butir, terbang lagi ke planet itu 1 juta tahun lagi, saudara, taruh baru 2 butir, saudara. Ya, dia pulang lagi kembali ke bumi, dan kalau dia bolak-balik, saudara, ya, mengambil satu butir pasir dan dia ambil waktu, saudara, menghabiskan seluruh pasir berpantai di seluruh dunia ini, sehingga itu semua bisa dipindahkan ke planet yang nun jauh di sana. Berapa lama, saudara? Kita udah gak kebayangkan, komputer kita langsung crash. Ya. Tetapi itu di kekekalan. Gak ada secuil-cuilnya, saudara. Gak ada 1/4 detiknya, saudara. Itu baru seperti orang narik napas. Gak ada artinya, itu cuma gambaran sedikit tentang yang namanya eternity, yang namanya kekekalan, saudara. Dan pikirkanlah, renungkanlah ini bahwa jiwa saudara, jiwa saya kekal, akan terus ada selama-lamanya. Endure, dia berdaya tahan. Jadi yang namanya daya tahan itu membuat sesuatu memiliki nilai yang sangat-sangat besar. Dan saya mau kasih tahu saudara, bahwa saya akan ada selama-lamanya, dan saudara pun akan ada untuk selama-lamanya di sorga atau di neraka. Dan saya bersyukur kita dijamin oleh Tuhan. Ya, karena kita percaya kepada Yesus, jiwa kita begitu mahal, kita nggak mau sia-siakan begitu rupa, saudara. Kita mau hidup kekal selama-lamanya, dan itu dijamin pagi hari ini karena korban darah anak domba Allah. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Jadi manusia akan menghabiskan kekekalan, entah di sorga selama-lamanya, entah di neraka selama-lamanya. Dan orang mungkin bilang begini, Pak,
Jangan ngomong-ngomong neraka lah. Ya, itu udah nggak zamannya sekarang. Ngomong yang bagus-bagus saja. Jangan ngomong neraka. Jangan ngomong tempat yang mengerikan itu. Ya, itu nggak. Sekarang ngomong yang bagus-bagus saja. Ngomong yang membangun, saudara. Wah, nggak bisa, saudara. Ya. Saya mau tanya begini, kalau mungkin ada yang saudara mungkin ngeri-ngeri dengan neraka dan ada orang nggak senang saudara mendengar kata neraka. Saudara tahu nggak? Siapa di bumi ini yang paling penuh dengan kasih? Siapa? Yang pernah datang? Tuhan Yesus. Dia orang yang saya tahu paling penuh cinta, paling penuh kasih. Dialah perwujudan daripada kasih Bapa. Saya mau tanya yang kedua. Siapa juga yang paling banyak ngomong soal neraka di dalam Alkitab? Bukan Paulus, bukan Petrus. Ya Tuhan Yesus yang penuh cinta ini. Wow, lantas saudara pikir kenapa Tuhan yang penuh dengan kasih? Dia justru paling banyak ngomong soal neraka, saudara. Logikanya begini, ya. Dokter itu kalau kalau dokter kasih tahu pasiennya, wah, menurut pemeriksaan saya Anda ini tidak akan hidup lama lagi ya karena Anda mengidap kanker di paru-paru Anda. Itu memang berita buruk. Tapi kita nggak bisa sebut, wah dokter kok kejam amat ya. Dokter kok memvonis saya seperti itu, tapi memang kenyataannya seperti itu. Saudara. Kita tidak dapat mengatakan bahwa dokter itu kejam hanya karena sang dokter menyatakan fakta bahwa seorang pasiennya mengidap kanker dan itu akan menghentar dia kepada penderitaan dan kematian. Saudara. Itu bukan sesuatu yang kejam, saudara. Dan saya mau kasih tahu, saudara, tindakan yang paling kejam yang bisa dilakukan seseorang adalah tidak memperingatkan orang lain untuk melepaskan dirinya, tidak memperingatkan orang lain untuk menyelamatkan dirinya dari murka yang akan datang. Itu tindakan kejam. Kalau saudara tahu saudara akan masuk surga selama-lamanya kekal. Dan saudara tahu anak saudara, anggota keluarga saudara dan dia belum percaya kepada Yesus. Mereka belum mengenal Kristus dan saudara biarkan itu. Mungkin itu tindakan paling kejam saudara. Sebab jiwa itu kekal. Dan kita akan menghabiskan kekekalan di salah satu tempat di sorga selama-lamanya. Nah itulah saudara Elohimers. Tetapi juga ada orang lain yang akan mati selama-lamanya. Bukan mati, dia hidup dalam kematian. Saudara. Di tempat celaka ini juga untuk selama-lamanya. Saya cuma mengatakan bahwa jiwa kita kekal. Jiwa saudara berharga karena jiwa saudara tidak bisa berakhir alias kekal. Satu hal lagi yang saya kasih tahu saudara. Apa yang membuat sesuatu itu menjadi mahal? Apa yang membuat sesuatu termasuk jiwa saudara atau benda apapun itu menjadi sangat berharga? Yaitu, ini nomor berapa? 3 atau 4? Yaitu kelangkaan. Kelangkaan daripada benda tersebut. Ya. Jadi kalau sesuatu itu langka, maka cenderung harganya lebih tinggi kan begitu saudara. Ya. Banyak mana emas sama tanah? Ya. Banyak mana emas sama tanah lempung? Halo. Ya emas saudara. Makanya emas langka. Ya, emas 1 kilo sama tanah lempung 1 kilo kan beda jauh saudara. Karena emas itu langka saudara. Kalau orang mengkoleksi barang-barang yang juga langka ya dengan sendirinya, itu barang jelas mempunyai nilai yang tinggi. Saya cari-cari saudara, ya iseng-iseng. Saudara tahu nggak? Tanda tangan, signature, tanda tangan yang paling mahal. Karena langka. Udah nggak ada. Atau masih ada tapi disimpan di museum kali. Tanda tangan yang paling mahal di dunia apa saudara? Ternyata itu tanda tangan seorang pujangga, William Shakespeare. Tanda tangannya masih ada mungkin sisa 6 yang masih tertera di kertas. Dan satu biji, satu kertas yang ada tanda tangannya William Shakespeare. Dia seorang sastrawan legendaris Inggris, itu harganya berapa enggak? 69,5 miliar. Lah cuma tanda tangan doang saudara. Loh kok bisa mahal? Ya karena langka.
Karena langka, saudara. Ada lagi, ini iseng-iseng aja. Perangko paling mahal. Perangko yang paling berharga di dunia. Ya, saudara bisa cari di internet itu. Namanya British Guiana Magenta. Dicetak tahun 1856 di koloni Inggris yang namanya Guyana sekarang itu. Wah, itu langka banget dan harga perangko itu, saudara, waktu dilelang tahun 2014 terjual 9,5 juta dolar, itu berarti 134 miliar. Lah perangko 9,5 juta dolar, 135 miliar rupiah dalam sebuah lelang. Kenapa kok mahal banget? Ya karena langka. Langka itu cetakan tahun 18 abad 19, ya. Jadi saudara, coba gambaran saja, jiwa saudara, jiwa saya itu sangat langka. Mungkin saudara protes, loh kan banyak orang, banyak jiwa, ada 5 miliar jiwa dalam dunia ini. Ya, jadi nggak langka. Oh, siapa bilang? Saya ini langka sebab udah nggak keluar lagi. Betul nggak, saudara? Saya yang model begini, saudara, kutilang, kurus, tinggi, langsing. Udah nggak keluar lagi produknya. Langka banget, makanya saudara, Tuhan nggak pernah bikin duplikat. Saya ini ya saya, saudara, dan tidak ada gantinya. Saya adalah karya tangan Allah yang maha kuasa dan tidak ada duanya, dan demikian juga dengan saudara. Tuhan telah menciptakan saudara dan saya secara khusus, secara individu, dan diciptakan dengan begitu teliti, dengan begitu hati-hati. Tadi kita sudah lihat, kita adalah maha karyanya Tuhan. Kita adalah poemanya Tuhan, maha karyanya, satu poema, sesuatu yang langka dan tidak ada orang lain yang persis seperti saudara. Jadi apa yang membuat sesuatu sangat mahal? Kelangkaan. Kelangkaan. Ya. Apalagi saudara? Apalagi yang benar-benar membuat sesuatu atau membuat jiwa kita itu menjadi begitu berharga adalah keinginan orang untuk memiliki, ya. Keinginan untuk mempunyai benda, memiliki benda itu. Ya. Nah, kalau saudara punya properti, punya rumah, dan saudara rumah ini mungkin waktu saudara beli dulu 1 miliar, bilang aja begitu. Setelah saudara tempati mungkin 10-15 tahun, saudara cat, saudara renovasi lagi. Ya, dan saudara dalam benak saudara kasih, wah ini paling dasarnya 1,5 miliar. Menurut engkau, menurut pandangan subjektif saudara 1,5 M. Dulu kan saya belinya 1 M, jadi apalagi sekarang saya udah cat, jadi lebih tinggi lah 1,5, 1/3/4. Ya. Lantas saudara panggil juru tafsir atau tukang tafsir properti. Ya. Menurut Anda ini rumah saya bakal laku berapa? Dia hitung. Ya paling 750 juta. Saudara marah-marah, gak bisa. Orang mulai macam. Ya udah, ini menurut pengalaman saya, coba aja tanya. Dan saudara tanya semua orang. Ya, paling banter 600 juta. Saudara gak bisa mencak-mencak. Saudara gak bisa marah-marah. Ya memang orang berani berinya segitu. Nah segitulah nilai benda tersebut. Yaitu keinginan untuk membayar, keinginan untuk memiliki benda tersebut menentukan nilainya, saudara. Menentukan nilainya. Berapa banyak uang yang orang mau keluarkan untuk menebus, untuk membayar, saudara, harga rumah tersebut. Ada nggak yang kepingin gitu loh. Ada nggak yang kepingin memilikinya. Biar saudara sudah bikin bagus kayak gimana, tapi kalau nggak ada yang mau beli, ya bagaimana nilainya, saudara? Atau ekspektasi terlalu tinggi dan cuma dihargai, ditaksir cuma segitu, dan semuanya menaruhkan harga segitu. Ya berapa banyak orang mau menghargai rumah itu, ya segitulah nilai rumah itu. Jadi saudara, pertanyaannya, siapa yang menginginkan rumah itu? Siapa yang menginginkan barang itu? Siapa atau berapa banyak duit yang bisa dibayarkan untuk mendapatkan aset atau barang atau benda itu? Itulah nilai. Nah saudara, saya pengen
Kalau saudara kepingin tahu berapa nilai jiwamu, berapa harga jiwa saudara, saudara pergi ke sorga, saudara naiklah ke sorga, taruhkan telinga saudara di hatinya Tuhan, di hatinya Yesus, di jantungnya Allah yang berdegup itu saudara. Dan setiap denyut jantung Allah terdengar suara, aku mencintai engkau, aku menginginkan kamu, aku merindukan kamu, engkau sangat mahal di hadapan hadratku. Kalau mau tahu berapa mahal harga jiwa saudara, pergi ke kayu salib, dan kita sedang merayakannya, kita sedang memperingatinya pada pagi hari ini. Saudara pergi ke kayu salib Kalvari dan lihatlah bagaimana tangan Yesus terentang. Dia berdarah-darah di sana saudara. Tetesan darah anak domba Allah menetes ke tanah, dan lihatlah Yesus. Dia bilang begini, sebesar inilah kasihku dan penghargaanku untuk engkau. Aku mengasihi engkau, aku menginginkan engkau, aku merindukan engkau, aku mati, aku menderita, aku berdarah-darah bagi jiwamu. Makanya tadi Injil Markus katakan saudara, berapa besar nilai satu jiwa, dikatakan lebih berharga daripada seluruh dunia. Ya. Saudara boleh miliki apapun di seluruh dunia ini, masih jiwa saudara melebihi, satu jiwa melebihi seluruh dunia ini. Luar biasa saudara. Ini firman Tuhan pagi ini cuma sederhana aja, tapi mengajak kita untuk menilai berapa besarnya jiwa itu, berapa harga jiwa kita. Ada satu lagi saudara, ya, yang ingin saya bagikan supaya saudara boleh renungkan. Ya, kita bukan hanya bicara tentang nilai jiwa, dan kita sudah lihat apa yang membuat nilai itu tinggi dari sesuatu, ya. Kita bukan hanya bicara tentang nilai yang mahal daripada jiwa itu, tapi coba saudara pikirkan, ya, tentang pemborosan jiwa. Kalau nilai jiwa itu tak terukur, maka kita juga bicara pemborosan jiwa. Betapa sia-sianya hidup ini, betapa sia-sianya jiwa saudara kalau saudara menyerahkan jiwa itu tidak kepada Tuhan yang menciptakannya. Markus tadi kita baca lagi ya, Markus 8 ayat 36, Markus 8:36. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Saudara, ya, jika saudara seorang pebisnis, saudara mau membeli sesuatu, ada transaksi, maka menurut Markus 8 ayat 36, transaksi yang saudara hargai, saudara jual diri saudara kepada dunia, maka Tuhan katakan goblok. Itu transaksi yang tidak seimbang bro. Itu transaksi yang merugikan. Itu sebuah pemborosan. Seluruh dunia ditukar dengan jiwa saudara, belum bisa mencukupi saudara. Ya. Jadi mengapa transaksi yang dibicarakan oleh Yesus di Markus 8 ayat 36 itu begitu merugikan kita? Jika saudara menjual nyawa saudara kepada dunia ini, jika saudara bilang begini, saya tidak mau memberikan hidupku, saya tidak mau memberikan hatiku kepada Yesus, saya lebih cinta dunia ini daripada saya cinta Yesus, saya akan hidup seumur hidupku untuk dunia ini karena dunia begitu indah, ya, saya tidak mau memikul salib dan saya tidak mau mengiring Yesus. Tidak, saya tidak akan menyelamatkan hidup saya cuma mau menyelamatkan hidup saya sendiri. Saya tidak perlu berikan itu kepada juru selamat Yesus Kristus. Saya juru selamat untuk diri saya sendiri. Ya. Yesus cuma geleng-geleng kepala dan dengan sedih melihat saudara berkata, kamu bodoh. Transaksi dengan dunia yang kamu buat itu merugikan dan kamu kehilangan jiwamu. Kehilangan seluruh hidup saudara. Nah, mengapa? Kalau saudara berpaling dari Yesus, kalau saudara menolak Yesus, mengapa hal itu
adalah sesuatu yang bodoh. Mengapa waktu saudara berpaling dari Yesus dan memilih untuk mengikuti dunia ini adalah sesuatu transaksi yang bodoh? Karena begini saudara. Saudara memiliki seisi dunia ini, nggak ada yang bisa. Saudara. Ada orang saudara boleh carilah, daftarin orang-orang yang memiliki seluruh dunia, nggak ada. Ya, jadi pertama-tama kenapa itu bodoh? Karena memang tidak ada seorang pun yang pernah berhasil memiliki seluruh dunia, nggak ada. Tuhan Yesus katakan, kalau engkau menjual dirimu kepada dunia ini, bahkan memiliki seisi dunia kalau engkau mampu, kalau engkau bisa. Itu tidak dapat dibandingkan, gak bisa dibarter dengan itu transaksi yang bodoh. Kenapa? Karena pertama saudara, tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu memiliki seluruh dunia. Ya, lihatlah saja para tokoh-tokoh besar dunia. Ya. Alexander Agung saudara, itu orang hebat. Dia coba menguasai dunia, umur 30 tahun dia udah kadung pati. Dan dia mati, dia bilang tanganku kasih lihat keluar. Ya, dari peti kerandaku tanganku nongolin keluar untuk dunia melihat aku mati, aku gak bisa bawa apa-apa. Aku mau naklukkan dunia, belum berhasil, baru seperempatnya kali. Aku sudah kadung pati dan aku gak bisa bawa apa. Ya, tanya saja kepada Hitler, penguasa perang dunia kedua. Saudara, dia mati bunuh diri. Coba tanya Napoleon, coba tanya Genghis Khan, orang-orang hebat itu. Apa mereka menguasai dunia ini dan mempunyai dunia ini dengan segala isinya? Tidak satu pun dari mereka saudara berhasil menguasai dunia. Gak ada. Walaupun mungkin saudara berhasil menguasai dunia dan punya seluruhnya, tapi saudara gak bisa bawa. Saudara tidak bisa mempertahankan saudara. Ya, jika saudara benar-benar memiliki seluruhnya, tetap saja saudara mati. Apa yang saudara mau bawa? Gak ada yang bisa dibawa. Paling ya saudara menguasai seluruhnya ini. Waktu mati cuma tanah 2 kali 4 meter ya. Cuma segitu aja yang kita bisa dipakai. Itu pun kita udah gak tahu saudara. Jadi sekali lagi saudara, kita diciptakan untuk Tuhan. Saudara diciptakan bukan untuk ditukar dengan segala kesenangan dan keindahan dan dunia ini. Ya, kesenangan dunia tidak bisa memenuhi kepuasan hidup saudara. Hiburan dan apapun saudara, barang mewah, mobil, pakaian, liburan tidak bisa mengganti sesuatu yang kosong dalam kehidupan kita manusia. Sebab apa? Saudara diciptakan, ingat ini, saudara diciptakan bukan untuk dirimu sendiri. Bukan saudara dapat tukar dan barter dengan segala keindahan dunia. Saudara diciptakan untuk Tuhan. Jiwa saudara diciptakan untuk Tuhan. Ayat yang terakhir. Pengkhotbah pasal 5 ayat yang ke-10. Pengkhotbah 5 ayat 10 katakan, dengan bertambahnya harta bertambah pula orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemilik selain yang daripada melihatnya? Ya, ini celaka saudara. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada cuma dilihatin doang. Cuma diheran, bahasa Inggris itu beda. Bahasa Inggris beda, nggak tahu kenapa ya, terjemahan beda. Pengkhotbah 5 ayat 10, bahasa Inggris begini. He that love silver shall not be satisfied with silver. Dia yang mencintai perak, nggak bisa dipuaskan dengan perak. Jiwa saudara begitu mahal, ada potensi yang luar biasa di dalam dirimu. Dan saudara hanya dapat dipuaskan di dalam Kristus. Nah, mari kita datang kepada Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu.